Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mahasiswa PG PAUD yang solehah. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat. Kita insya Allah melanjutkan kuliah psikologi pendidikan. Dalam hal ini kita akan melihat kaitan antara berbagai aktivitas psikologis individu dengan proses pembelajaran. Nah, Ibu sudah memberikan tugas ini dan Anda sudah mengerjakan dan Ibu melihat jawaban-jawaban Anda masih belum sempurna sehingga Ibu merasa perlu untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap hal ini. Ibu akan share materi kita pada pertemuan ini. Kita pertama akan coba review ya, terakhir kita itu membicarakan tentang keragaman siswa yang harus kita perhatikan. Dan Anda ketika dalam diskusi Ibu lihat juga sudah tepat ya, bahwa kalau kita merasa ada keragaman siswa tidak berarti setiap kali proses pembelajaran kita harus melakukan pembelajaran individual. Nah, justru di situ yang paling penting itu adalah guru menyadari dan mengenali setiap anak itu memiliki keunikan. Dan keberagaman itu bisa kita lihat dalam berbagai sisi ya, kita sudah bahas dari sisi inteligensi, ada yang berkebutuhan khusus, dari sisi tipe kepribadian, kemudian juga dari sisi gaya berpikir, gaya belajar. Lalu kita lihat juga bagaimana pengaruh lingkungan yang bisa menimbulkan juga keberagaman pada siswa, ada pengaruh kondisi sosial ekonomi keluarga, ada pengaruh daripada kultur, suku bangsa, ras, di mana dia hidup. Kemudian ada juga kemungkinan perbedaan bahasa antara bahasa resmi yang harus digunakan di sekolah dengan bahasa dia sehari-hari, bahasa ibu. Atau kalau sekarang orang ada kecenderungan untuk menambahkan bahasa asing. Nah, bagaimana anak agar sukses untuk mengembangkan aspek bahasanya sehingga perbedaan-perbedaan bahasa itu tidak mengganggu pencapaian tugas perkembangan anak. Nah, karena kita di PAUD pasti bicara bagaimana optimalisasi perkembangan anak pada semua aspek perkembangannya. Kemudian kita juga perlu memperhatikan bagaimana seharusnya melakukan pendidikan yang multicultural. Ya, multicultural itu otomatis kita memperhatikan perbedaan sejarah, tempat hidup, ya, kemudian asal daerah, kemudian juga kultur, budaya yang ada di masing-masing, kemudian sejarah hidup seseorang. Kemudian juga kita bicara bagaimana membedakan antara anak laki dengan anak perempuan. Jadi kalau kita bicara gender, lagi-lagi Ibu ingatkan bukan untuk membuat anak laki sama dengan anak perempuan, tapi justru kita agar memperhatikan kebutuhan dan permasalahan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal berperan. Baik dalam peran yang sifatnya kaitannya dengan tugas-tugas yang sehari-hari di rumah atau kita sebutnya domestik, maupun ketika anak itu memiliki cita-cita untuk berperan di ranah publik. Jadi kita bagaimana memperhatikan setiap anak kebutuhannya. Jadi di sini antara anak laki dan anak perempuan ada kelebihan masing-masing, kemudian ada kelemahan masing-masing yang kita upayakan bagaimana dalam sistem pembelajaran kita mereka akan saling bermitra, saling menghargai. Jadi tidak ada nanti ada anak laki kemudian menghina anak perempuan atau anak laki mendorong anak perempuan seenaknya atau sebaliknya anak perempuan judes terhadap anak laki. Nah, hal-hal ini perlu kita tanamkan sejak usia dini. Kemudian juga kita tahu bahwa tidak semua anak lahir dengan normal, lalu ada anak berkebutuhan khusus yang memang dengan kelemahannya itu perlu tetap belajar, bukan berarti tertutup kemungkinan karena Allah memberikan kelebihan di balik kelemahannya.
Nah, di situ bagaimana guru nanti menghargai perbedaan, karena anak berkebutuhan khusus juga tetap membutuhkan kasih sayang, perhatian, pembelajaran, dan pendidikan secara umum. Kemudian juga bagaimana menciptakan lingkungan di mana anak-anak normal bisa menerima anak berkebutuhan khusus apa adanya, sehingga tidak ada yang menghina, merendahkan. Nah, ini adalah bagaimana guru memperhatikan keberagaman antar anak, antar siswa yang ada di sekolah. Jadi dia tidak melupakan bahwa siswa itu ada latar belakangnya masing-masing sehingga membutuhkan pemahaman. Nah, selanjutnya terkait dengan aktivitas psikologis setiap individu yang tidak bisa kita lepaskan dengan belajar. Yang pertama kita bicara pengamatan. Seperti psikologi umum kita tahu kita pertama kali bicara pengamatan. Kita pertama juga kalau tahu bagaimana anak mengembangkan kognitif, pertama juga dari sensori motorik. Bagaimana dia menggunakan panca inderanya untuk menangkap objek-objek di luar. Kayak kita mengenal teorinya kognitifnya Piaget dengan tahap sensori motorik. Nah, ini sangat penting kita perhatikan karena kalau anak pada masa itu tidak distimulasi penggunaan inderanya, maka ada kaitannya dengan perkembangan otaknya. Nah, kita tahu stimulasi itu nanti akan membantu tersambungnya neuron-neuron itu menjadi sinap, ya. Ujung-ujung saraf itu nanti bagaimana dia semakin banyak berkembang sehingga ya kita harapkan anak itu perkembangannya lebih optimal. Nah, kita tahu pengamatan itu hal yang paling pertama harus kita perhatikan ketika kita melakukan proses pembelajaran. Jadi guru jangan sibuk sendiri. Guru harus lihat apakah pengamatan Anda berfungsi. Karena nanti apapun pengetahuan itu akan diperoleh, itu masuknya semua dari pengamatan, dari panca indera. Sehingga Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak ada individu dengan semua panca inderanya tidak berfungsi. Nah, kalau ada salah satu yang tidak berfungsi, ada yang lebih di yang lain. Ketika kita melihat ada misalnya anak berkebutuhan khusus tunanetra, Allah memberikan pendengaran lebih baik. Nah, dalam hal ini kita perlu menyadari betul bahwa pengalaman yang diperoleh melalui indera itu adalah jalan untuk melakukan proses pembelajaran. Dari situlah anak belajar mengenal dunia fisik, mengenal bahasa, mengenal berbagai pengetahuan, itu melalui pengamatan. Nah, maka guru perlu menyadari bahwa proses pengamatan itu adalah penginderaan berbagai objek sehingga menjadi kesadaran. Jadi kalaupun anak melihat tidak sampai kepada kesadarannya berarti tidak terjadi proses pengamatan. Nah, guru perlu peduli kalau seandainya anak tidak melakukan pengamatan. Ditanya, nggak tahu. Kenapa? Karena mungkin selewat. Nah, dalam hal ini guru perlu bagaimana nanti memfasilitasi anak itu untuk menggunakan panca inderanya. Karena alat-alat pengamatan yang utama itu ya pendengaran, penglihatan, lalu ada perabaan, lalu ada lidah perasa, lalu juga ada terkait dengan kulit kita, ya berkaitan juga dengan bagaimana menyentuh sesuatu. Nah, kita tahu bahwa ada tipe-tipe anak. Nah, yang kemarin juga sudah kita bahas. Ada tipe anak visual, artinya apa? Dia akan memperhatikan suatu objek atau apa yang diajarkan oleh gurunya sangat mengandalkan penglihatannya. Jadi kalau nggak dilihat, maka dia tidak akan memahami. Nah, bagi anak ini, kalau ada guru membuat media lalu kecil, dia sendiri nggak bisa lihat. Nah, ini masih banyak gejala ini Ibu lihat dalam proses pembelajaran anak di PAUD. Guru ngeprint gambar, misalnya gambar harimau. Dia print hanya dengan kertas ukuran A4. Kemudian murid-muridnya duduk berkeliling, dia ada di depan, kemudian dia tempel di whiteboard, itu nggak akan terlihat oleh anak. Nah, anak-anak yang visual itu akan terganggu dengan itu. Tidak akan bisa memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Nanti gurunya bertanya, ini bulunya warna apa? Terus matanya seperti apa? Badannya bagaimana? Kakinya bagaimana? Nah, siswa akan sulit memberikan tanggapan. Kenapa? Karena objek itu tidak dia amati secara utuh. Nah, kemudian ada anak dengan tipe auditif, pendengaran. Berarti guru kalau menjelaskan itu perlu jelas. Kalau misalnya
Nama binatangnya apa, diucapkan dengan kata-kata yang jelas. Jadi guru nggak bisa suaranya kecil hanya untuk dirinya sendiri, karena ada tipe auditif yang ingin mendengarkan. Nah, bahkan bagi anak auditif, bagaimana suara burung itu? Bagaimana suara binatang itu? Bagaimana misalnya kalau dipukul benda itu? Nah, itu bagi dia sangat penting ya. Nah, kemudian juga ada anak tipe taktil. Baru dia bisa mengerti kalau dia pegang barangnya. Makanya kita kalau menyiapkan media, kadang-kadang tidak cukup dengan gambar. Kalau perlu, kalau bisa dengan miniaturnya. Misalnya mainan yang berbentuk ya, yang sama persis dengan binatangnya kalau itu binatang. Kemudian juga atau anak menempel sesuatu sehingga pada gambar yang sudah berbentuk sesuai dengan tema kita, misalnya temanya ikan, ya dengan meraba misalnya, oh mana sirip, mana mata, mana sisik. Nah itu anak-anak tipe taktil akan terlayani. Lalu ada anak tipe gustatif ya, pengecapan. Bagi dia yang penting itu lidahnya sangat arif ya untuk membedakan rasa asin, asam. Nah, tapi bukan hanya itu gitu ya. Kalau misalnya kita melakukan praktek gitu ya, kemudian dia untuk hal-hal yang sifatnya makanan, dia ingin selalu untuk mencicip seperti apa rasanya. Nah, tapi ini anak ini juga harus hati-hati, jangan semua nanti dikecap. Yang karena ada yang membahayakan. Nah, di sini juga guru perlu tahu. Ada keinginan anak untuk segala segala macam dicicip. Ada keinginan anak mungkin segala macam itu harus dicium ya, tipe olfaktoris. Kenapa? Bagi dia yang penting itu baunya. Kadang-kadang makanan itu mungkin kita bilang, "Wah, ini enak, coba lihat warnanya begini." Tapi kemudian coba ini sehat gitu ya. Nah, bagi dia, "Wih, baunya nggak enak, Bu Guru." Nah, bau itu bagi dia cukup penting. Nah, kita sebetulnya sebagai guru perlu mengaktifkan semua panca indera agar anak-anak itu bisa menangkap dengan baik objek yang ada atau apa yang kita jelaskan. Kalau Anda terkait tema profesi gitu ya, bukan hanya mungkin profesi itu dilihatin gambarnya, tapi kalau perlu dirasakan bagaimana sih pakai pakaian seperti profesi yang disebutkan gurunya. Nah, kita sekarang seringkali profesi itu masih saja polisi, dokter, guru, cuman itu. Padahal profesi itu sekarang berkembang sangat banyak ya, seorang animator ya, kemudian dia juga seorang kreator di bidang apa, dia seorang pelukis, dia seorang semakin banyak harusnya anak mengenali bagaimana peran-peran yang bisa dijalankan pada masa dewasa, tapi cara kita memberikannya agar objek itu menarik divariasikan sehingga aktif panca indera anak. Nah, tapi kalau kita melakukan pembelajaran yang sifatnya kelompok atau klasikal, yang paling utama kita perhatikan setidaknya dua, pendengaran dengan penglihatan. Jadi, nah kalau ibu sih tambah lagi harusnya sih juga dengan taktil. Kalau anak TK itu, anak PAUD itu sangat senang memegang, mencoba ya, jadi harus kita perhatikan. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana caranya agar objek atau yang kita sampaikan itu bisa menarik oleh anak. Nah, jadi kalau kita lihat dari teorinya, suatu objek itu akan menarik jika gitu kan, itu memang sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, jadi caranya gimana sih supaya anak merasa butuh? Gimana supaya anak memperhatikan? Jadi agar anak memperhatikan atau mengamati objek atau pengetahuan yang kita berikan, pertama yang bisa kita lakukan adalah mengatur menurut sudut pandang ruang. Jadi kalau mau melihat, misal perlihatkan kepada anak, ini adalah gunung misalnya kan, maka gunung itu kalau bendanya misalnya ada dalam bentuk miniatur, kita coba perhatikan dari atas ke bawah. Coba perhatikan dari kiri ke kanan. Coba kita simpan jauh, coba kita simpan dekat. Nah, di situ anak akan melihat, memperhatikan. Karena kalau coba lihat itu apa? Gunung, selesai. Nah, anak tidak detail dalam melihat. Nah, untuk anak detail melihat atau memegang dari mana ke mana, kita perlu memberikan arah. Atau misalnya kita mau bercerita, berceritanya itu harus jelas urutannya.
Misalnya berdasarkan sudut pandang waktu. Dulu masa lampau, waktu zamannya belum ada kendaraan, nah lalu sekarang kemudian akan datang, nah itu akan anak belajar tentang waktu, tapi juga dia akan lebih mudah mengamati. Dalam hal ini mungkin mendengar cerita guru. Kemudian pengamatan yang memudahkan juga adalah pengaturan menurut sudut pandang Gestalt. Nah, Gestalt mudah-mudahan Anda tidak lupa ya. Oh ya belum, nanti pas bicara teori belajar kita bicara. Gestalt itu kan keseluruhan, keterpaduan. Jadi kalau memperkenalkan sesuatu, mulailah dari keutuhannya. Jadi kalau Anda mau memperkenalkan pesawat, utuh dulu, ini pesawat. Jadi bukan bagian-bagiannya dulu. Kenapa? Kalau tahu itu ini barangnya pesawat, ini kapal laut, ini misalnya perahu, ini apa, anak itu lebih mudah menangkap. Nanti baru diikuti dengan bagian-bagian. Kemudian juga bagaimana kita mengatur sudut pandang. Misalnya dari sisi bentuk, dari sisi bunyi, dari sisi fungsi, dari sisi warna, dari sisi apa namanya keberadaannya di mana, posisinya biasanya di mana. Nah, itu bisa kita atur. Jadi kalau Anda bercerita, tolong dipatok-patok. Apakah Anda akan ceritakan bentuknya, apakah akan ceritakan bunyinya, apakah akan ceritakan warnanya, atau kalau Anda menanyakan kepada anak, juga harus jelas dari sudut mana anak harus menjawab. Nah, ini kaitannya dengan pengamatan ya. Kemudian yang seperti yang katakan tadi, pengamatan erat kaitannya dengan perhatian. Nah, dan kita jangan lupa, objek yang akan menarik perhatian itu adalah objek yang biasanya tidak biasa, keluar dari konteks. Kalau beda dengan yang lain. Jadi kalau misalnya Anda ingin memperkenalkan ukuran besar kecil, buatlah dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, nanti atau simpanlah yang besar di tengah-tengah, yang kecil di sekelilingnya. Atau sebaliknya, yang kecil di tengah, yang besar-besar di sekelilingnya, tapi lihatnya yang kecil dulu. Nah, atau misalnya itu di apa namanya tidak langsung kita lihatkan kepada anak. Nah, Anda biasa mungkin ya dengan menyimpan dulu di dalam box apa kira-kira yang ada di dalam box atau misalnya Anda bungkus sesuatu kemudian Anda ini. Kenapa? Sesuatu yang menimbulkan penasaran itu akan diperhatikan. Jadi yang beda. Kemudian kita perhatikan juga dari sudut anak. Biasanya hal yang tersangkut paut dengan pribadi anak itu akan diperhatikan. Misalnya, kalau kita mau suatu tema, kaitkan dengan kebutuhan anak. Misalnya, kita bicara profesi. Wah, orang tua kita banyak bekerja. Untuk apa orang bekerja? Nah, kaitkan dengan kebutuhan anak. Kita perlu makan, kita perlu pakaian, kita perlu jalan-jalan, kita perlu ke sekolah, kita ini. Nah, kita ternyata memerlukan uang. Nah, uang itu salah satunya bisa diperoleh melalui bekerja. Maka pekerjaan itu ada macam-macam. Nah, sekarang kita akan membahas profesi ini. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, apalagi kalau kita bisa tahu kegemaran masing-masing anak. Kita lihat hobinya tuh sekarang apa, yang paling menarik itu sekarang apa. Nah, nanti kita kaitkan tema itu dengan kegemaran anak. Kita kaitkan misalnya pekerjaan dengan pekerjaan dan keahlian orang tuanya. Kita kaitkan dengan sejarah hidupnya, dengan lingkungannya. Nah, itu akan menarik perhatian. Jadi guru jangan sibuk dengan apa yang ada di pikirannya. Perhatikan bagaimana anak bisa ditarik perhatiannya. Kemudian perhatian ini tentu sangat erat kaitannya dengan belajar dan pembelajaran. Aktivitas yang disertai perhatian intensif pasti akan lebih sukses. Jadi kalau kita lihat di kelas tuh berapa banyak sih anak yang memperhatikan apa yang diomongin guru? Berapa banyak anak sibuk sendiri? Nah, karena kalau dia serius memperhatikan dengan penuh, tentu dia akan bisa menangkap informasi dengan baik. Kemudian perhatian yang spontan biasanya cenderung berlangsung lebih lama. Nah, itulah gunanya tadi misalnya guru datang dengan suara yang berbeda. Nah, itu akan diperhatikan. Kemudian biasanya juga akan lebih intensif perhatiannya. Kalau ada bunyi tertentu, bentuk tertentu yang sangat berbeda yang membuat anak itu akan menarik perhatian, pindah perhatiannya dari apa yang ada di depan dia atau sibuk dengan mainannya,
pindah ke guru. Nah, dalam kenyataannya sebagian besar pelajaran yang diterima siswa itu dengan perhatian yang disengaja. Artinya apa? Nggak spontan. Biasanya kalau pengalaman itu kan spontan, di jalan prak gitu, spontan diperhatikan. Tapi guru harus berperan penting untuk menarik perhatian siswa. Nah, apa nih? Jadi jangan dulu memulai sebuah proses pembelajaran kalau perhatian anak belum dapat. Nah, ini tugas seorang guru ya. Kemudian bertahannya perhatian itu dipengaruhi oleh pertumbuhan otak. Nah, kita tahu ada masa konsentrasi ya. Nah, salah satunya jumlah dan ukuran otak. Itu biasanya ada anak belum siap untuk konsentrasi lebih lama. Kalau Anda bandingkan anak 3 tahun, anak 5 tahun, tentu beda ketahanan dia untuk memperhatikan. Nah, sebagian penambahan ukuran otak disebabkan oleh myelination atau proses di mana sel saraf diselimuti oleh lapisan-lapisan sel lemak yang bersekat-sekat. Nah, ini artinya ada kaitannya dengan usia. Nah, myelination dalam otak berhubungan dengan koordinasi mata dan tangan. Nah, ini sebelum anak 4 tahun ternyata itu belum cukup siap. Maka jangan menuntut anak 5 tahun sama dengan anak di bawah 5 tahun atau 3 sampai 4 tahun. Kenapa? Memang dia koordinasinya masih lemah. Bagaimana, kemana tangannya, kemana ini gerakan ini, bagaimana mengatur koordinasi otot-otot tangan, secepatan bekerja, maka dia nggak akan menulis seperti anak 5 tahun, nggak akan merangkai seperti anak 5 tahun gitu ya. Nah, myelination ini penting dalam memfokuskan perhatian. Jadi kalau belum lengkap, belum siap, tentu kita tidak bisa tuntut. Karena kata tenar itu baru bagus itu nanti ketika sudah sekolah dasar. Makanya biasa di luar negeri itu orang baru memasukkan anak ke SD itu umur 7 tahun. Karena pada masa itulah dianggap sudah siap koordinasi mata, tangan gitu ya. Ini kaitannya dengan myelination ya. Kemudian tanggapan dengan belajar ya. Kita tahu tanggapan itu adalah hasil dari pengamatan. Jadi pengamatan membutuhkan perhatian, ketika sudah memperhatikan bagaimana itu disimpan di dalam memori. Nah, yang tertinggal itu adalah tanggapan. Nah, tanggapan tentu memegang peran penting dalam belajar dan perkembangan anak. Biasanya guru harus memperhatikan ya perbedaan tipe-tipe yang tadi kita sampaikan, visual karena nanti dia menyimpan sesuatu dalam ingatannya itu kalau sesuai dengan tipe dia itu akan lebih mudah untuk disimpan di dalam tanggapannya. Jadi suatu saat gitu diminta lagi informasi itu, ditanya lagi itu akan lebih mudah. Jadi kita perlu menyadari tanggapan itu berperan untuk menghidupkan kembali apa yang telah diamati. Maka proses yang paling kita perhatikan pertama adalah bagaimana anak mengamati, bagaimana anak memperhatikan, bagaimana itu disimpan, bagaimana kita mencoba menata apa yang disimpan di pikiran anak itu supaya sistematis. Misalnya ini namanya apa? Nah, barangnya itu ditunjukkan dulu. Ini warnanya apa? Ini bentuknya apa? Ini jumlahnya berapa? Nah, itu kalau kita lakukan dengan jelas, kemudian bisa dipegang, bisa didengar, apalagi ada suaranya, bisa dilihat secara utuh. Apalagi kalau misalnya makanan bisa dicicip gitu ya, bisa dicium harum makanannya dan seterusnya. Nah, tapi untuk gustatif dan olfaktoris Anda perlu mengingatkan anak juga supaya misalnya ada kadang-kadang ya, memang kesan itu harus dicium dulu baru kita ingat. Misalnya bunga mawar dengan bunga melati, ternyata berbeda baunya, gitu kan? Kemudian juga kalau kita masak sayur dengan kita masak ya sesuatu yang digoreng itu ternyata beda baunya. Menggoreng bawang itu punya bau tersendiri yang beda dengan menggoreng tahu misalnya kan. Nah, itu bagaimana kesan-kesan itu disimpan. Sehingga nanti anak dengan mudah menyatakan, "Tutup matamu, kira-kira ini bau apa ya?" gitu. Nah, anak akan menggunakan kaitannya dengan modalitasnya untuk penciuman atau bagaimana misalnya sesuatu itu kalau misalnya dicicip ya. Nah, ini perlu perhatian banget karena pada masa stimulasi di AUD ini inilah yang cukup penting pengaktifan indera. Nah,
Nah, kemudian tanggapan tentu kaitannya dengan masa lampau, karena apa yang kita simpan itu adalah apa yang pernah kita amati. Tapi efek daripada tanggapan itu akan berguna pada masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya anak tahu kalau situasinya halaman itu kotor, kemudian becek, kemudian ada yang lain lagi, misalnya ada bau-bau buah yang busuk, maka anak misalnya tidak suka dengan situasi itu. Nah, maka kita tunjukkan, ya lihat halaman kita kotor, banyak daunnya, ada yang busuk, ada yang mencium gitu kan. Nah, sekarang kita bersihkan. Nah, setelah bersih, apa yang sekarang ada gitu kan? Wah, dilihatnya enak. Sekarang ada baunya, oh tidak ada baunya gitu kan. Nah, itu akan mengantisipasi dia pada perilaku yang akan datang. Nah, dalam tanggapan ini kita juga pernah bicara tentang fantasi itu, jadi antara ingatan kemudian nanti berfantasi itu akan saling mempengaruhi. Nanti Anda tentu kaitannya tanggapan dengan ingatan ya. Tanggapan itu kan kesan yang tinggal gitu kan. Ingatan itu kalau dia sudah bisa diproduksi kembali. Kemudian juga kemampuan anak untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi kalau dia tidak melakukan sesuatu misalnya sesuai dengan prosedur, itu bisa jadi dia mengantisipasi nanti ke depan gimana caranya agar saya mengikuti aturan. Misalnya, oh saya tidak lagi akan buang sampah sembarangan karena ternyata gotnya nutup, karena ternyata menjadi kotor, setelah saya simpan di tempat sampah ternyata lebih rapi dan seterusnya. Nah, kemudian yang barusan Ibu sebut kaitan ingatan dengan belajar. Nah, ingatan itu kan prosesnya 3 ya, memasukkan, menyimpan, dan memproduksi. Nah, biasanya ketika kita memasukkan itu, kalau harus dengan sengaja, itu biasanya namanya menghafal ya. Seperti menghafal ayat doa-doa, menghafal surat-surat pendek, menghafal nama-nama tumbuhan, menghafal nama-nama tempat dan seterusnya. Nah, itu menghafal kalau disengaja. Nah, bagaimana caranya agar mudah ingat? Nah, itu nanti tipe-tipe anak beda-beda ya. Tetapi hasil riset menunjukkan bahwa kalau mau itu ingat misalnya dengan menyuarakannya. Jadi kadang-kadang kalau harus ngapalin anak misalnya dengan suara keras berjalan sana sini disuarakan, itu akan membantu dia untuk menghafal. Kemudian juga mengulang-ulang ya. Nah, kita sekarang dihadapkan kepada pendekatan pembelajaran yang cenderung mengabaikan menghafal. Tapi bagi kita umat Islam menghafal itu sangat penting karena banyak sekali yang harus hafal. Sholat tuh nggak boleh dibaca ya. Nah, kalau kita melaksanakan talbiyah, melaksanakan haji, umroh, sebetulnya banyak hal itu harus dihafal. Kemudian juga kalau kita mau tahu halal haram, kita harus hafal. Nah, jadi secara bertahap kan hafalan itu akan kita mulai mesti dari usia dini karena dia masih bagus gitu ya untuk mengulang-ulang. Nah, metodenya bisa dengan kalau misalnya banyak hal itu misalnya harus mengingat misalnya bentuk-bentuk gitu ya. Nah, itu mesti diulang-ulang, mana bentuk segitiga, mana bentuk segi empat, mana bentuk persegi, atau misalnya mana yang bulat. Nah, jadi kita bisa saja menggolong-golongkan. Kita tumpuk yang segitiga, kita tumpuk yang bulat, kita tumpuk yang ini. Lalu di situ ada proses bagaimana kita memudahkan menghafal. Atau misalnya kalau kita mau menghafal bisa juga caranya gimana sih? Mulai dari keseluruhan dulu, kemudian bagian-bagian. Atau misalnya ayat satu mau menghafal satu surat, tentu ayat demi ayat. Nah, kemudian kalau misalnya ayat satu itu bagaimana lagi membaginya, misalnya kata per kata gitu ya. Nah, atau misalnya kita menggunakan campuran, gitu. Boleh juga kalau misalnya kadang-kadang dimulai dari keseluruhan dulu, dibaca satu surat, kemudian dibagi-bagi sampai ke ayat-ayat, sampai ke kata-kata yang ada di ayat misalnya kan, atau sebaliknya, kata dulu kemudian dipindah menjadi keseluruhan. Nah, ada macam-macam cara ya. Kalau sekarang dengan audio visual kita bisa menggunakan audio yang kita ulang-ulang sehingga anak bisa mengulang dengan sendirinya yang otomatis. Nah, bisa juga kita membuat papan titian ya atau yang namanya mnemoteknik, titian ingatan.
Kita membuat istilah untuk menghafalkan sesuatu ya. Dulu mungkin kalau Anda pernah SMA, ada berbagai istilah kimia yang harus kita hafal, tapi dengan kita bikin istilah dia mudah untuk menghafalnya. Nah, kalau Ibu dulu di bimbingan konseling itu ada yang namanya dikejar RT. Dikejar RT itu apa? Diagnosis kesulitan belajar dan remedial teaching. Nah, kemudian kita juga bisa menggolongkan dengan berdasarkan ritme ya atau irama. Jadi kalau sesuatu itu susah, ya buatlah iramanya. Nah, maka kita biasakan dengan anak-anak menghafal kalimat 2 kalimat syahadat atau misalnya menghafal syahadat itu ada apa namanya rukun iman itu berapa, rukun Islam itu apa, kemudian juga melaksanakan ibadah haji itu seperti apa. Kita biasa dengan nyanyian untuk di anak-anak. Maka Anda sangat penting untuk pandai membuat lagu-lagu. Nah, kalau itu angka bisa kita pilah-pilah. Misalnya 2 angka, 3 angka, atau kita bagi 2 dulu, setengahnya kita bagi lagi gitu ya. Atau ada angka yang sangat erat kaitannya misalnya dengan tanggal lahir. Nah, Ibu kalau misalnya, oh ada nomor HP, apa sih? Oh ternyata sangat dekat dengan tahun lahir saya, tanggal lahir saya misalnya kan. Nah, anak juga begitu, mungkin dia belajar tentang nomor rumahnya, nomor berapa gitu kan. Nah, kita kita akan tunjukkan mana lagi yang kira-kira harus dihafal anak berkaitan dengan angka. Nah, kita bagi-bagi. Kemudian individu-individu itu akan beda-beda dalam mengingat karena nanti ada daya ingat. Ada kaitannya juga dengan kapasitas orang dalam mengingat yang sifatnya mungkin ada kaitannya dengan kecerdasan ya. Nah, kemudian setiap orang punya cara untuk bagaimana supayanya dia mudah ingat sesuatu sehingga orang boleh belajar cara mengingat dengan caranya sendiri. Ada anak duduk manis, kemudian dengerin bu guru, dia ulang-ulang sendiri, tapi ada anak ke sana ke sini, tapi tetap sambil mengulang-ulang. Atau misalnya ada anak harus pegang dulu sesuatu, kemudian sambil memainkannya baru dia ingat. Nah, di situ kita perhatikan kira-kira tipe anak itu bagaimana, bagaimana caranya agar dia mudah ingat. Jadi lagi-lagi guru berpikir dari sudut anak. Kemudian ada berbagai teknik ya menjaga ingat konsentrasi. Nah, ini berlaku buat semua orang. Kalau anak kondisinya misalnya lemes, capek, jangan dipaksakan untuk menghafal. Kemudian bagaimana caranya agar aktif semua panca inderanya, ya didengar, dilihat, diraba, itu mudah ingat. Kemudian lakukan relaksasi. Kalau sudah tegang, makanya kita biasa ada games, ada berlari dulu, ada apa dulu. Kemudian nah untuk orang dewasa hindari obat penenang karena biasanya eh, kalau misalnya menggunakan obat penenang itu kan gampang ngantuk gitu ya. Itu akan membius otak yang membuat kita sulit untuk menangkap apa yang ada di luar dengan sebaik mungkin. Jadi obat penenang itu bisa menghambat fungsi optimal dari daya ingat. Jadi kalau ada Anda yang kebiasaan, ada orang kebiasaan kalau udah ada masalah lalu minum obat tidur atau minum obat penenang supaya dia bisa tidur. Nah, itu sebetulnya bukan menyelesaikan masalah. Nah, anak-anak juga yang penting kita lihat itu adalah kesegar bugarannya anak. Nah, ini barangkali yang ingin Ibu sampaikan pada pertemuan ini. Ini saran-saran bagaimana supaya mudah konsentrasi, maka anak tidurnya teratur, makannya teratur, kemudian bagaimana dia antara main dengan istirahatnya seimbang. Nah, kalau bagi orang dewasa ya sebelum tidur lakukan beberapa menit untuk mengingat-ingat kejadian apa yang dilakukan hari ini. Maka anak itu juga sangat bagus kalau bercerita dulu sebelum tidur, nah itu bagus sehingga apa dia bisa rileks untuk tidurnya. Nah, itu barangkali yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.